Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Halo guys, kalian pastinya masih ngikutin terus kabar terbaru dari kasus Ferdi Sambo kan? Apalagi baru aja kemarin hakim menjatuhkan vonis untuk Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Yang lagi ramai jadi perbincangan adalah keberanian hakim menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tapi tunggu dulu. Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa ya hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan? Dan apakah Sambo bisa langsung dieksekusi mati? Yuk kita simak ulasan selengkapnya di ohbegitukompas.com berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ulas sedikit soal putusan yang dijatuhkan hakim kepada Sambo dan Putri kemarin ya. Jadi, Sambo sendiri sebelumnya dituntut penjara seumur hidup. Tapi sama hakim, mantan Kadif Propam itu justru divonis pidana mati. Sama halnya dengan sang istri, yakni Putri Chandrawati. Putri dituntut penjara selama 8 tahun oleh JPU. Tapi sama hakim, mantan Bendahara Umum Bayangkari itu justru divonis lebih berat, yakni penjara 20 tahun. Putusan ini disampaikan hakim dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa vonis Sambo maupun Putri ini dua-duanya melebihi tuntutan jaksa ya. Nah, hal ini disebut dengan istilah ultra petita. Ultra petita secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yakni ultra yang artinya melebihi, melampaui, atau ekstrim sekali. Sedangkan petita artinya permohonan. Jadi, ultra petita pada intinya adalah penjatuhan putusan oleh hakim melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oh iya, dalam memutuskan vonis ultra petita ini, hakim tentunya nggak asal-asalan ya. Hakim mengacu pada perundang-undangan soal ultra petita. Tepatnya pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Terkait putusan ultra petita ini, pengamat hukum tata negara alumni Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Muhammad Ilham Akbar Parase mengatakan, vonis hakim dalam kasus Sambo menjadi momentum pembaharuan hukum nasional.
Selain di kasus pembunuhan Brigadir Yosua, penerapan ultra petita ini juga pernah terjadi di beberapa kasus besar di Indonesia ya guys. Seperti contohnya kasus pemalsuan surat jalan yang menjerat Joko Chandra. Ia akhirnya divonis 6 bulan lebih berat oleh hakim. Selain Joko Chandra, ultra petita juga diterapkan di putusan pengadilan kasus penyiraman air keras yang menimpa mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Oleh hakim, 2 tersangka penyerang Novel, yakni Rahmat Kadir dan Roni Bugis, masing-masing divonis 2 tahun penjara dan 1 tahun 6 bulan penjara, di mana sebelumnya mereka hanya dituntut 1 tahun penjara. Ngomong-ngomong soal vonis Sambo, kalian tahu nggak sih? Ternyata vonis ini belum inkrah loh. Inkrah ini maksudnya putusan yang memiliki ketentuan hukum tetap, atau dalam arti vonis sudah diterima oleh jaksa maupun terdakwa itu sendiri. Karena hal ini, setelah hakim membacakan vonis, Sambo masih diberi 2 pilihan, yakni menerima atau menolak vonis hukuman mati itu. Kalau menerima, maka vonis yang diberikan hakim itu bisa langsung dilaksanakan atau dieksekusi. Beda halnya kalau ia tidak terima dengan vonis hakim. Jika hal itu terjadi, maka Sambo bisa melakukan berbagai upaya hukum. Pertama, ia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari sejak pembacaan vonis. Nah, kalau ternyata pengadilan tinggi memutuskan menolak banding itu, Sambo masih bisa menempuh upaya hukum lain, yakni dengan mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung lewat panitera pengadilan negeri. Jika masih belum puas juga, Sambo juga bisa mengajukan gerasi kepada Presiden. Pemberian gerasi oleh Presiden ini dapat berupa peringanan, pengurangan, hingga penghapusan pidana. Nah, karena vonis hakim belum inkrah dan Sambo pun masih bisa melakukan berbagai upaya hukum, maka saat ini ia juga belum bisa dikatakan bersalah ya. Ini karena Sambo masih diberlakukan asas praduga tak bersalah. Dalam perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap terdakwa tidak bersalah. Sehingga, hak Sambo sebagai warga negara masih harus dihormati sampai putusan menjadi inkrah. Para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua lainnya juga wajib diberlakukan asas tersebut. Sebab, asas praduga tak bersalah ini tak lain bertujuan untuk melindungi terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Itu dia penjelasan soal putusan ultra petita. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com. Jernih melihat dunia.